penurunan jumlah endangered species gitu ya. Tahun anggaran 2022 berarti kan. Nah, kalau Anda bikin sekarang berarti pemantauannya adalah pemantauan tahun berjalan 22 ya. Angka kreditnya kecil tapi 4,8 ya. Oleh sebab itu dari telaah ini, exercise saya ini ya, buat Anda yang nggak terpaksa untuk membuat laporan pemantauan, jangan pilih laporan pemantauan. Kenapa? Ketebalannya minimal 15 halaman, dapatnya 4,8. Tapi untuk yang laporan identifikasi, ketebalannya 5 halaman, tapi dapatnya 4,8. Ayo pilih mana? Oh iya, itu Anda harus cerdas di situ. Ya. Ini nggak diajari sama speaker, nggak diajari, nggak diajari sama Menpan, nggak diajari. Ini kalau BKN sama Menpan tahu. Kenceng-kenceng. Itu ya. Itu ya. Nah, ini untuk JAP Madya sama Utama, Anda penuhi unsur-unsur ini ya. Untuk pendahuluan di bab 1, pembahasan kerangka teori di bab 2, metodologi di bab 2, 2.2, kemudian penutup kesimpulan analisis di bab 4. Nah, ini bila dipenuhi, lolos Anda teman-teman Madya sama Utama ini. Ini kriteria penilaian 20% per pendahuluan, 20%, latar belakang 40%, bahasan ini ya. Nah, kan angka kreditnya kecil kan, pemantauan, jumlah halamannya banyak, tapi cuma dapat 3 ya. Untuk yang utama cuma dapat 3. Penting apa? Policy paper atau yang identifikasi, yang 1, 2, 3 tadi itu. Favorit itu saya. Yang 1, 2, 3. Kalau yang 4 sama yang 5 saya nggak favorit. Tapi buat yang seneng sama laporan pemantauan, ya silahkan pilih yang 4. Tapi angka kreditnya sama dengan identifikasi, tapi jumlah halamannya lebih tebal. Dan kemampuan kognitif Anda harus lebih tinggi dari sekedar membuat identifikasi. Tingkat kecerdasan Anda harus lebih tinggi untuk buat laporan identifikasi. Ya. Untuk semakin menambah, lebih sulit lagi hidup Anda, silakan Anda klik ini, ya. Silakan Anda pelajari sendiri, ya. Gitu. Ya, kalau mau membuat laporan pemantauan, ya, ini hidup Anda akan lebih sulit lagi, saya jamin, ya. Kemudian kajian kebijakan. Ini untuk menampung format evaluasi. Jadi kalau Anda membuat kegiatan evaluasi, ya, bisa evaluasi hasil, bisa evaluasi dampak atau evaluasi kebijakan, ya. Ini ciri-cirinya seperti itu judulnya. Terus kemudian pelaksanaannya berarti evaluasi adalah tahun sekarang, tahun berjalan, ya. Atau paling tidak tahun kemarin, ya. Nggak mungkin evaluasi tahun depan, nggak mungkin. Ya, gitu. Oleh sebab itu dalam judul jangan lupa ditaruh angka tahun sebagai keterangan waktu, ya. Nah, angka kreditnya untuk JAP Muda 4,2. Ini kalau menggunakan template ini, ya. Diklik aja di sini ada template-nya, ya. Semakin tebal, otomatis jumlah butir angka kreditnya juga semakin banyak di situ, ya. Nah, untuk JP Madya dan Utama, ya, lumayan sebetulnya untuk evaluasi, ya. Utama itu 4,6. Madya itu ya, Utama 4,6, 3,6, ya. Itu. Nah, ini untuk mempersulit hidup Anda lagi, ya, semakin sulit Anda ya, hidup Anda ya. Ini saya kasih contoh, silakan diklik, Anda nanti dapat contoh laporan evaluasi. Ya, ini. Jadi ini diklik, nih. Nah, nanti keluar laporan evaluasi. Nah, kayak gini. Nah, berapa halaman ini ya? Kalau nggak salah ini 50 halaman. 47. Ya. Hanya 47. Angka kreditnya cuma 3,6. Ya, untuk saya, untuk Madya dan Utama ya. Tapi untuk Muda itu 4,2. Rugi kan? Jadi kalau saran saya, karena sudah saya telah nih, kalau Anda nggak kepaksa ini, gitu, mending pilih yang 1, 2, 3, instead of pilih yang 4 sama 5. Ya, nangkep ya, yang di Zoom tahu ya maksudnya ya. Nah,
Nah, kalau Anda sudah membuat laporan evaluasi, Anda bisa bikin abstraknya, ya, yang sebelah kanan, ya. Ini Anda bisa klaim menjadi laporan identifikasi. Jadi Anda bisa double claim. Gitu. Ya. Nah, ini untuk langkah-langkah untuk memperkuat atau meningkatkan kualitas tulisan Anda, yaitu dengan diuji coba dalam sebuah forum berikutnya. Jadi kalau Anda membuat laporan identifikasi, Anda gunakan untuk hadir di rapat dan bersuara bahwa makalah itu berikan kepada para audiens. Anda bicara di situ. Sepulang dari situ, Anda dapat angka kredit sebagai pembicara. Angka kreditnya 2. Itu caranya. Jadi Anda bawa laporan yang sudah Anda bikin, gitu, Anda berikan ke panitia, disebarin untuk menjadi bahan bahasan. Kemudian Anda bersuara di situ. Nah, kemudian Anda minta surat keterangan bahwa Anda menyampaikan pendapat di situ. Angka kreditnya 2. Itu dari itu narsum proaktif. Jadi narsum itu jangan nunggu diundang, tapi harus proaktif. Ya, nah, jangan nunggu diundang. Jadi narsum jangan Anda tangan di bawah, kalau perlu tangan di atas. Nah, gitu. Jadi Anda mengundang orang, Anda narsumnya, ya kan, memberi makalah gitu. Itu caranya. Terus menerus seperti itu. Anda bisa meningkatkan kualitas tulisan Anda sambil berlatih memperbaiki narasi dan redaksi, bahkan memperbaiki substansi, mempertajam substansi. Terus sampai menjadi makalah riset, gitu ya. Anda bisa gunakan siklus ini, ya. Ini caranya. Ini bukan omong kosong, ini sudah saya buktikan, gitu. Buktinya saya JP termuda di Indonesia sampai sekarang belum ada yang lain. Belum ada yang lain, Wah. Iya. Udah nggak bisa lagi. Umur hidup. Baik dari sisi umur, sisi pangkatan, sisi kecepatan. Nggak bisa lagi. Oke ya. Nah, itu langkah ketiga. Ya, langkah ketiga sudah tadi. Langkah untuk meningkatkan kualitas bobot tulisan Anda. Ya, dengan di-challenge tulisan Anda itu ke dalam forum-forum rapat. Ya, challenge itu bukan sekedar meningkatkan kualitas tulisan, tapi meningkatkan kapasitas oral Anda dalam menyampaikan gagasan. Yang ketiga, juga Anda dapat angka kredit sebagai pemateri atau pembahas. Itu. Minta dari panitia. Atau kalau model saya, bawa formulir kosongan, surat keterangan kosongan, gitu ya. Tinggal minta tanda tangan, Pak. Tanda tangan, Pak. Kan sekarang saya nggak dibikin ini sama Pak Burini atau Bu Yuli. Saya bikin nanti, keluarin. Pak, tanda tangan, Pak. Udah, itu cukup. Tapi sekarang nggak bawa, Pak. Itu contohnya kayak gitu ya. Udah penuh, udah nggak butuh, Mas. Udah nggak butuh. Oke, ini langkah keempat. Ya, baru langkah keempat ya, masih kurang berapa menit. Ntar lagi ya. Nah, saya sebetulnya di tempat saya di Bappenas sekarang mengembangkan platform manajemen pengetahuan perencanaan pembangunan. Di platform ini ada library machine learning, ya, artificial intelligence. Jadi kalau menggunakan platform saya, Anda bikin paper yang format A, tadi itu identifikasi, format B position, format C policy paper, format D review, policy review, format E research, itu ada di sini semua. Itu kalau Anda bikin riset di sini penuh dengan pustaka. Jadi library-nya itu kaya. Data juga ada semua, gitu ya. Nah, jadi nanti kapan-kapan next meeting gitu kita ketemu, nanti membantu Anda membuat riset itu bisa pakai ini. Ini sudah tersambung juga ke Imonef, ke SPAN, sama ke Smart untuk data realisasi anggaran dan realisasi fisik. Oke, ini adalah cara-cara untuk meningkatkan bobot akademis dari tulisan Anda, ya, yaitu Anda harus menggunakan, teman-teman harus menggunakan prinsip-prinsip penulisan karya tulis ilmiah seperti problem identification, ya, konsep framework, design solution, testing design, dan seterusnya ini, ya. Ini nanti
next meeting kita bisa perkaya ini. Yang penting kan teman-teman tadi sampai langkah ketiga sebetulnya udah meletek kan ya. Nah itu ya. Udah menguap nih ya. Nah, ini aja. Jadi badan tulisan ya. Anda harus menggunakan kata-kata yang hemat ya, jangan berputar-putar ya. To the point. Kuncinya dalam menggunakan prinsip silogisme ya. Gitu. Premis mayor, premis minor, kemudian silogis ya. Kemudian argumentasi ya. Anda dalam memperkuat argumentasi sampaikan tabel atau data dalam bentuk tabel maupun dalam bentuk diagram. Tapi jangan kebanyakan tabel dan diagram. Nanti kita tim menilai tahu. Ini Anda hanya bisa bikin diagram saja 10 halaman, 8 halaman tabel. Wah, itu pasti dicoret. Pasti dicoret. Data ya, Anda juga harus sampaikan data tadi tabel, hemat kata tadi sudah, jangan sampai redundant. Kemudian gaya tulisan, Anda harus berlatih menggunakan tulisan kalimat aktif ya. Kalimat aktif. Contohnya tadi di depan saya sudah kasih contoh ya kalimat aktif. Nih. Ya, ini di sini ini sudah. Nah, ini kalimat saya gunakan kalimat aktif. Ya, kalimat aktif ya. Penulis menyusun policy brief berjudul ini. Nah, ya. Jadi bukan makalah berjudul tata cara cascading bla 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 disusun dalam rangka. Nah, siapa yang menyusun? Allahu a'lam bishawab ya, hanya kita sama Allah yang tahu kan. Tapi kalau Anda bikin di sini kalimat aktif SPOK, penulis menyusun. Nah, gitu. Atau saya Arif Santoso gitu. Uh, uh, ASN di unit kerja direktorat apa gitu, berdasarkan lampiran SKP nomor sekian mempunyai komitmen untuk menyusun identifikasi kegiatan ini. Nah, kan? Kalimat aktif kan? Oke, tinggal 5 menit. Oke, hemat kata sudah, gaya tulisan SPOK, kalimat aktif, etika, hindari plagiasi ya. Jadi jangan sampai Anda produk Renja KL Anda klaim sebagai produk Anda gitu, nggak bisa gitu ya. Itu plagiasi ya. Dokumen LK gitu ya, lembar kegiatan itu pagu anggaran itu Anda klaim sebagai produk Anda, atau catatan trilateral meeting gitu ya, Anda klaim sebagai produk Anda, itu nggak bisa ya. Itu plagiasi ya. Jangan sampai apa namanya patah semangat ya. Spirit belajar sepanjang hayat, meskipun usia sudah 67 tahun itu tetap praktek ya, meskipun sudah pensiun. Harus praktek ya. Oke, ini contoh-contoh makalah ya. Anda bisa klik di sini ya. Ini klik di sini, ini para juara tahun lalu ini ya. Juara bikin makalah tahun lalu. Ini bisa Anda pelajari. Oke, kita aja Pak. Ya Pak Pak Derajat, teman-teman semua, silakan kalau ada yang mau tanya jawab. Silakan kalau ada yang mau tanya jawab. Baik, terima kasih Pak Randy. Kita masuk sesi tanya jawab, ada sampai ada 30 menit ke depan. Kami mengundang Pak Eko Nugroho untuk memandu tanya jawab. Kita bagi tugas Pak Eko. Silakan Pak Eko. Masuk Pak Eko. Suaranya mana? Pak Eko. Masih di mute.
Gak ada suaranya Mas Eko. Masih di mute. Nggak kedengeran Mas Eko. Tes. Ya, ada. Ya, sudah. Mohon maaf, ada kesalahan sedikit. Ibu Bapak tentunya masih semangat, 346 orang masih bertahan. Tentunya kita dibakar habis-habisan ini. Saya beberapa kali tadi agak terpesona dengan, ya beliau sudah melalui jabatan perencana utama dan dengan segala prestasinya sudah tahu langsung sebelumnya bagaimana perencana ini menyusun kinerjanya, menyusun impaknya dengan berbagai macam laporan yang tadi sudah dipaparkan oleh Pak Randy. Silahkan kalau ada yang ingin bertanya, ingin memperdalam, ingin Ada dua. Ada dua. Saya Pak Eko. Baik, Pak. Ya. Silakan Pak Sigit. Baik, terima kasih Pak Eko. Saya di ruangan ini Pak Randy, terima kasih atas pencerahan ilmu-ilmunya. Yang pertama pertanyaan saya itu terkait dengan apabila kita terapkan di butir-butir kegiatan ini, tadi siklus perencanaan tadi, ke dalam perencanaan yang sifatnya bukan perencanaan pembangunan, Pak. Seperti perencanaan, kalau kami perencanaan kawasan, gitu. Ada siklusnya 5 tahunan sekali, ada 1 tahun, ada yang rencana jangka panjang, ada yang 10 tahun. Itu bagaimana penerapannya, apakah bisa juga diterapkan. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau kita terapkan dalam perencanaan insidental, Pak. Contoh, tiba-tiba ada IKN, gitu. Contoh kedua, tiba-tiba ada food estate, Pak. Rencana induknya juga belum ada, gitu. Itu bagaimana penerapannya, Pak. Jadi itu mohon arahan, mohon masukan-masukan, trik-trik supaya tipsnya itu bisa kita, karena tidak semua itu bisa di sektor teknis, Pak, di direktorat teknis itu tidak semua menangani yang terkait perencanaan pembangunan. Demikian, terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Sigit. Izin Pak Randy, kita buka lagi, nanti bisa dijawab kalian seperti itu. Ya, Bu Rina dari PKTL, dipersilahkan Bu menyampaikan pertanyaan. Baik, terima kasih Pak Randy, terima kasih juga Mas Eko. Mungkin mirip dengan Pak Sigit ya, karena kami di teknis dan tidak ada istilahnya target yang sifatnya pasti, bukan di rencana pembangunan. Jadi misalnya kegiatan legitimasi tadi harus komunikasi dengan anggota DPR, disetujui dan sebagainya, sepertinya itu tidak dalam ranah kami gitu ya Pak ya, dalam pelaksanaannya. Tetapi misalnya kalau di kami, kebetulan saya di Direktorat IPSDH, ini secara teknis kami ini melakukan pemantauan sumber daya hutan. Nah, dalam pemantauan ini kami menggunakan teknologi pemantauan terestris dan non-terestris dengan pengiriman jauh. Nah, dalam proses-prosesnya memang ada perencanaan yang terkait dengan penyusunan RKKL, Renja, Renslan, dan sebagainya, dan itu sudah ada timnya, kita hanya tinggal melaksanakan. Nah, tetapi ketika kita berhadapan dengan teknis, itu biasanya kita, kalau pengalaman saya misalnya, ke kapasitas SDM. Nah, dalam kapasitas SDM untuk pemantauan ini, kita perlu misalnya melakukan pelatihan dan sebagainya, di mana dalam kebijakan selama ini misalnya yang saya hadapi bahwa kami tidak bisa mengusulkan kegiatan teknis dari APBN. Kita harus mencari-cari misalnya dari
kegiatan kerjasama atau mencoba mencari terobosan dengan in-house training dan sebagainya yang kegiatannya bisa dilakukan teknis secara to the point gitu. Karena kalau misalnya untuk dengan dikoordinasi dengan BP2SDM misalnya itu harus ada proses-proses panjang, modul dan sebagainya yang kelihatannya agak rumit dan kadang-kadang kita bingung dengan anggarannya dari sumber yang mana. Nah ini yang apakah itu juga bisa dijadikan bahan untuk evaluasi, untuk melakukan identifikasi permasalahan, dievaluasi bagaimana kebijakan untuk bisa menyusun suatu hal yang konstruktif untuk misalnya peningkatan kualitas SDM, tetapi nanti kan hubungannya tidak dengan perencanaan pembangunan, tetapi misalnya dengan mungkin ada lembaga untuk sertifikasi dan sebagainya. Ini seperti apa? Contohnya seperti itu, kira-kira bisa masuk nggak nih dalam proses menyusun kegiatan? Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Ibu Rina Surgandi. Dua dulu aja mungkin Pak Randy, pertanyaan dari teman-teman. Pak Sigit tadi perencanaan sektoral dan perencanaan insidental, dan Bu Rina juga mirip-mirip bagaimana ketika bukan perencanaan pembangunan ya yang sedang digeluti teman-teman. Dipersilahkan Pak Randy. Oke, ya, terima kasih pertanyaan Mas Sigit. Perencanaan kawasan itu termasuk bagian dari perencanaan bangunan. Ya, jadi khusus untuk perencanaan kawasan ada tekniknya sendiri. Memang tidak bisa diajarkan hari ini. Nanti kita buka forum sendiri aja Mas Sigit ya. Spatial planningnya ya. Spatial and regional planning itu ada. Nah, jangan khawatir, itu jagoan saya. Iya. Iya, ada materinya, ada sendiri itu Mas Sigit ya. Jadi perencanaan kawasan itu perencanaan bangunan, jangan khawatir. Dan bobot nilainya lumayan besar, itu 4,6. Tapi untuk JP utama sayangnya, ya perencanaan kawasan. Kalau Mas Sigit apa tadi? JP, dia bisa 4,6 kali 80% berarti. Nah, kali 80% bisa sebetulnya. Terus perencanaan insidental IKN ya berarti harus revisi lampiran SKP. Kalau tidak ada di dalam SKP ya. Tapi kalau bisa diantisipasi bahwa itu akan dilakukan, bahwa itu bakal bisa dilakukan, tidak apa-apa. Tapi kalau tips saya, penting begini, kan Sigit kan 37,5 kali, misalkan ambil maksimal ya, 37,5, 56,75 misalnya ya. Ya berarti ambil aja yang 3,6. Kalau ambil 3,6 kan berarti cuma 12 laporan. Nah 12 laporan itu jangan salah satunya yang IKN, tapi pilih kegiatan yang laporannya itu sudah di tangan. Yang penting pokoknya secara formal, secara prosedural Anda sudah bisa ngumpulin 5,56 itu. Instead of Anda ngerjain IKN itu tetap dikerjain gitu. Ya, itu. Terserah Anda milihnya yang kayak apa. Mau pilih revisi lampiran SKP boleh, atau mau ngerjain yang 12 laporan tapi sudah di tangan Anda. Itu Anda tahajud aja dulu, istikharah ya. Kemudian Bu Rina. Tadi saya nangkep adalah Bu Rina bidangnya adalah di unit pemantauan ya. Jadi caranya adalah Bu Rina sebetulnya untuk pemantauan itu datanya sudah banyak. Ya, kalau di daerah itu pakai SIMDA atau SIPKD, itu Ibu bisa mengunduh data-data itu, lalu kemudian Ibu membuat tabel. Melakukan identifikasi tabel data sekunder. Nah, dari situ Ibu melakukan analisis. Dari hasil analisis itu kemudian bisa Ibu visualisasikan dalam laporan policy review yang sudah saya contohkan tadi. Yang format 4 ya Bu ya. Format C, policy review. Itu Bu. Kemudian kalau Ibu mau melakukan evaluasi, itu syaratnya adalah setelah Ibu mempunyai hasil pemantauan yang sudah Ibu lakukan tadi itu, Ibu lakukan analisis dampak. Ya, analisis dampak, impact evaluation gitu ya. Analisis dampak. Cuman caranya memang Ibu harus les lagi gitu ya, nggak bisa langsung gitu, harus
mendalami lagi ke metodologinya. Bu Rina ini JFP apa? Madya atau muda? Kalau JFP muda sebetulnya lebih enak ya, Ibu mungkin bisa pakai metodologinya pakai statistik aja, misalkan pakai regresi gitu ya, itu lebih gampang ya. Kalau yang madya sama utama ini memang agak rumit karena harus pakai model logika. Kalau pakai model logika berarti ya harus ada trainingnya lagi untuk model logika, untuk evaluasi dan untuk evaluasi pembangunan. Gitu. Mohon maaf Pak sekilasnya. Randy. Semoga bisa menjadi pencerahan buat Ibu. Maaf Pak Randy, ini kelihatannya ada miss. Jadi yang kegiatan teknis kami itu pemantauan sumber daya hutan, penutupan lahan dengan teknologi penginderaan jauh dan inventarisasi terestis, pengukuran klaster di jenis klaster jenis tanaman hutan di lapangan. Jadi kami ini dalam kegiatannya mengumpulkan data, kegiatan teknisnya dilakukan oleh UPT kami, tapi kami yang mengkompilasi, kemudian menyajikan datanya secara nasional. Jadi sangat teknis sekali, dan juga pengelolaan jaringan informasi geospasial dari seluruh data spasial di KLHK. Jadi sangat teknis sekali, tapi kalau pendekatan untuk perencanaannya, apakah bisa dari aspek misalnya kapasitas SDM atau dari istilahnya tuh menyusun juknis dan sebagainya, mengevaluasi petunjuk teknis agar bisa lebih efektif efisien, seperti itu misalnya Pak. Jadi Ibu pertanyaannya bentuk kegiatan dan laporan apa yang cocok buat saya gitu? Iya, betul. Ya, nah yang paling cocok buat Ibu tadi itu adalah satu identifikasi, subunsur identifikasi, yang kedua adalah subunsur perumusan. Itu yang cocok. Oh ya. Yang subunsur evaluasi sama pemantauan nggak cocok, karena kan Ibu pakai data satelit image, ya pakai data indra raja atau indra jauh kan. Nah, data indra raja, indra jauh itu bukan data reguler. Ibu mendapatkannya kan nggak reguler kan? Mendapatkannya kan paling setahun 2 kali. Seperti itu loh, ya sangat teknis sih Pak. Nanti mungkin secara khusus harus diskusinya. Saya kira terima kasih untuk itu. Kasihan mungkin yang lain tadi ada yang ingin bertanya. Tapi saya tangkap apa yang Bapak maksudkan. Demikian. Ya, kalau identifikasi lebih gampang Bu. Saya contohnya ada itu, saya yang pakai satelit Dove itu yang 114 satelit Dove itu. Iya. Saya punya itu reguler. Itu sebulan saya dapat 16.000 gambar itu sebulan. Nah, itu aja nggak bisa dipakai untuk evaluasi, tapi hanya untuk identifikasi. Oh, begitu. Baik. Ada contohnya Bu, kapan-kapan ke rumah saya, ke kantor saya. Baik. Oke. Ya. Baik Pak, terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Ibu Rina dan Pak Randy. Mohon izin Pak, di chat ada pertanyaan dari Ibu Lisi dari Bapelit Bangda Kota Bekasi. Pak Randy, pada saat penyusunan kajian atau laporan yang membutuhkan koordinasi, hasil koordinasi dengan narasumber yang diperoleh saat pengumpulan data primer bisa dimasukkan ke dalam bab berapa, Pak? Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana cara memahami kesesuaian butir-butir kegiatan dengan laporan yang disusun? Karena masing-masing butir ada yang memiliki juknis yang serupa. Terima kasih Pak Randy. Dari Ibu Lisi dari Kota Bekasi, Bapelit Dangba Kota Bekasi. Narasumber itu kategorinya adalah peserta rapat ya. Peserta rapat itu kategorinya data sekunder. Ya, ciri-ciri data sekunder itu harus mengenali pembuatan tabel data sekunder. Ya, teknik pembuatan data sekunder itu dimulai dari 6 kolom. Kolom 1 nomor, kolom 2 nama, kolom 3 jabatan, kolom 4 asal instansi daerah, kolom 5 apa yang dikatakan, kolom 6 substansi yang dikatakan apa. Nah, itu Ibu harus bikin filtering seperti itu.
Terus kemudian dari filtering itu Ibu kemudian membuat konten analisis. Ya, konten analisis itu adalah mengamati modus atau informasi yang sering muncul dari kata-kata yang disampaikan oleh para peserta rapat. Misalkan peserta rapat, misalkan forum kita ini bisa dianggap sebagai peserta rapat dan sebanyak 313 orang di sini itu bisa dianggap sebagai responden, ya, bisa dianggap sebagai responden. Nah, kata-kata yang sering muncul dari 313 orang ini dalam 3 jam terakhir apa? Nah, itulah yang menjadi telaah dari konten analisis dan itu yang menjadi bahan pada saat Ibu membuat tabelnya. Kemudian yang kedua apa tadi Mas? Lupa saya. Bagaimana cara memahami kesesuaian butir-butir kegiatan dengan laporan yang disusun? Kesesuaian antara butir-butir kegiatan dengan laporan yang disusun. Oke, itu latihan caranya Bu. Yang pertama Ibu harus hafal dulu butir-butir angka kredit sebanyak 48 butir angka kredit itu. Yang kedua Ibu harus hafal outline cara menyusun makalah. Yang ketiga Ibu harus memiliki keterampilan dalam menyusun makalah. Ibu baru bisa tahu itu cara menyusunnya. Kalau enggak amburadul. Nah, gitu. Makanya supaya nggak amburadul, saya bantu dengan template tadi itu. Jadi Ibu nggak usah nanya lagi, template-nya tinggal pakai, gitu aja. Baik Pak Randy, terima kasih. Apa ini? Tidak ada keterangan Pak. Okay. Beliau dari Bapeda. Oh, saya fungsional ahli muda Pak dari Bapelitbenda Kota Bekasi Pak. Ah, forever muda aja Bu, itu paling Terima enak kasih. itu. Ya. Terima kasih Ibu dari Bekasi sudah bergabung dan berpartisipasi. Masih ada waktu Bapak Ibu peserta sekalian, ini kesempatan yang baik. Saya lihat tadi Bu Dewi sempat raise hand ya, tapi sambil menunggu dan di saat diskusi tadi Bapak Arif Santosa juga sempat ingin bertanya itu. Dipersilakan mungkin kepada Bapak Arif Santosa. Baik, terima kasih Pak Eko. Kepada Pak Randy, terima kasih banyak ini masukannya, informasinya. Jadi benar-benar membuka banget nih selama ini mungkin pemikiran kita masih agak terkukung gitu ya, maksudnya perencanaan itu apa gitu. Cuman ternyata emang sebenarnya potensinya besar banget. Kembali kepada kitanya, kita terlatih untuk menggali atau mengeksplor lebih jauh atau enggak. Cuman terkait tadi ini Pak, terkait tadi yang terkait format penulisan Pak. Kan tadi Bapak menyebutkan ada pengolahan data primer, kemudian data sekunder gitu kan, di mana kita harus mulai terbiasa menggunakan citation atau footnote menjelaskan dari mana itu kita ambil gitu ya Pak ya. Kemudian kalau misalnya itu hasil kegiatan kita, istilahnya wawancara dengan petugas di lapangan atau wawancara dengan masyarakat, gitu. Jadi kita mengekstrak dari pernyataan-pernyataan mereka yang udah istilahnya, oh mereka tuh satu pemahaman bahwa kesimpulannya itu ini gitu. Nah itu cara mengsitasinya gimana ya dalam tulisan Pak. Kemudian yang kedua terkait tadi Pak, Bapak bilang kan klasifikasi ya dalam penyusunan penulisan gitu. Bisa berdasarkan tadi Bapak bilang berdasarkan output, bisa berdasarkan komponen, bisa berdasarkan subkomponen, itu kan tadi dari 10 bisa jadi 100, 100 bisa jadi 300 tergantung dari pembatasan atau klasifikasi yang kita buat. Nah yang jadi pertanyaan saya, perbedaan lingkup itu mempengaruhi kualitas dari penilaian laporan kita nggak Pak? Misalnya tadi ngomongin perlindungan ya, tadi kan Bapak ngambil contoh perlindungan satwa. Kita ngambil laporan atau kajian untuk satu jenis spesies. Kemudian atau kita ada lagi yang nulis di batasannya itu adalah kawasan, misalnya taman nasional gitu. Kemudian ada lagi bisa lagi naik lagi ke lebih besar, misalnya regional gitu. Itu ada aspek berbeda nggak sih Pak dalam penilaian terhadap penulisan itu? Karena tadi kan Bapak bilang bisa besar atau kita spesifikkan kecil-kecil lagi jadi klasifikasinya lebih banyak. Jadi produk kita bisa jadi banyak. Itu ada perbedaan nggak Pak dalam penilaian laporannya? Sementara itu dulu Pak. Terima kasih. Ya Mas Arief, yang pertama format penulisan, betul. Wawancara itu bisa dikatakan sebagai instrumen penelitian. Nah, untuk bisa membuat instrumen penelitian tentu Anda harus membuat konsep teorinya dulu, konstruk teorinya dulu. Konstruk teori lalu diturunkan menjadi
variabel, variabel turun menjadi indikator, indikator turun menjadi item, item menjadi bahan untuk membuat protokol interview atau wawancara. Nah, kemudian ke lapangan, bawa itu, balik ke meja, terus kemudian gunakan data itu untuk membuat analisis. Minimal respondennya adalah 30 ya untuk data primer. Ya, untuk data primer minimal respondennya 30, nggak bisa ditawar lagi. Kemudian teknik yang paling sederhana adalah menggunakan korelasi, ya korelasi atau regresi, gitu Mas. Iya, gampang lah itu. Nanti kita ketemu lah. Itu 1-2 jam ketemu selesai itu. Ya. 2 jam selesai. Ya, ini contohnya ini. Ini contohnya. Ya. Nah, ini. Jadi Anda untuk bisa bikin seperti ini, untuk bisa bikin kuesioner ini, itu sebagai panduan untuk wawancara lapangan, Anda harus menurunkannya dari variabel. Ya, nah ini item pertanyaan ini mulai dari A1 sampai F1 ini muncul dari variabel. Variabel itu muncul dari konstruksi teori. Misalnya hubungan antara infrastruktur pencegahan pembunuhan endangered species terhadap penurunan gangguan endangered species gitu kan. Infrastrukturnya apa, terus kemudian jumlah hewannya berapa yang turun kan gitu. Nah itu bisa dilakukan kan tadi 2 variabel. Variabel infrastruktur itu apa aja, variabel untuk mengukur, variabel untuk melihat endangered species itu tetap ada, itu apa aja. Nah itu 2 itu masuk menjadi protokol interview atau wawancara. Baru ke lapangan. Minimal 30 responden, berarti 30 jagawana. Atau jagawananya 5, sisanya penduduk asli, nggak apa-apa. Bisa gitu kan, misalkan ditanyai kan kita nggak bisa langsung menghitung berapa jumlah hewan tersedia pada tanggal 1 Januari, tanggal 5 Januari, tanggal 10 Januari kan nggak bisa tahu kan, berarti pakai pendekatan expert judgment kan, kita tanya aja jagawana, Pak tanggal awal Januari ada berapa hewan sekian, oh sekian, 30 orang tanyai, 1 Januari, 5 Januari seperti itu, 10 Januari seperti itu, didatangin terus. Nah itu namanya longitudinal research. Nah, itu cara-cara yang dilakukan untuk pendekatan expert judgment atau pendekatan expert judgment. Kalau sama seperti gini, kalau menteri statistik itu kalau melihat luas sawah itu nggak pakai ukuran, bayangin ukurannya sekian hektar kan, yang dilihat adalah gini, paling kayak gini, sekitar 2 hektar lah gitu, nah, gitu ya sama ya, ya gitu, ya Mbak ya, gitu. Jadi kalau saya kira di Jagawana juga seperti itu kan. Kita nggak bisa yakin berapa jumlah hewan di sana. Terus kemudian klasifikasi terserah itu tergantung argumentasi aja Mas. Jadi penentuan klasifikasi ya itu sebetulnya dilakukan pada saat pembuatan MPH, matriks peran hasil. Ya, MPH itu dilakukan sebagai hasil dari dialog kinerja. Dialog kinerja itu teman-teman jangan sudah diajari belum sama speaker atau sama siapa gitu Pak? Belum ya? Sudah Pak tadi Pak dialog kinerja. Ya, jadi teman-teman jangan membayangkan dialog kinerja itu satu persatu Pak Derajat dipanggil oleh Pak Karo gitu kan. Bu Rini dipanggil Pak Karo satu-satu gitu kayak dihakimi, enggak. Ini kita sedang dialog kinerja. Jadi kayak seminar gitu, iya. Ini itu dialog kinerja, terus kemudian kita menulis di situ matriks peran hasil, ya kan? Matriks peran hasil itu di breakdown berdasarkan mata anggaran kegiatan, kemudian ada berapa target, komponen, target ini dipegang siapa, target ini dipegang siapa, gitu. Terus kemudian di triwulan pertama dikerjain apa, triwulan kedua dikerjain apa, triwulan ketiga dikerjain apa, bentuk laporannya kayak apa, sepakat, tanda tangan. Udah itu matriks peran hasil. Itu adalah hasil dialog kinerja. Ntar tanda tangan, Pak Karo tanda tangan, semua staf yang hadir di situ tanda tangan di lampiran. Selesai. Formatnya sekarang Menpan belum ada. Jadi mumpung belum ada, daripada ada nanti sulit, sekarang kita bikin. Gitu ya. Termasuk Permenpan yang paling baru, yang 2022 itu juga formatnya belum ada. Ya, yang pakai business process ya. Business process mutual agreement. Jadi business process mutual agreement itu adalah produk akhir dari instansi itu apa? Misalkan produk akhir dari instansi di triwulan pertama itu ada 3. Rancangan Renja dan RKKL 2023, ya Pak. Rancangan konsep naskah
RKP sektor KLHK 2023, ya. Yang ketiga, persiapan pemantauan dan evaluasi dan pengendalian bangunan triwulan 1. Ya, kemudian triwulan 2 sama, triwulan 2, ini 3, triwulan 3 gitu. Berarti yang pertama perenjak KL tadi itu kalau di triwulan pertama persiapan, triwulan kedua pembahasan dengan DPR, triwulan keempat pembahasan dengan DPR lagi, triwulan kelima, triwulan keempat pembahasan pagu definitif DIPA. Nah, itu kalau sudah jelas, kemudian digambarkan di dalam model timeline gitu ya, apa yang dikerjakan setiap bulan, objeknya apa, outputnya apa, siapa yang ngerjain. Itu matriks peran hasil. Harusnya itu itu ada dulu sebelum kita bicara klasifikasi apa aja yang menjadi beban masing-masing personil. Sebetulnya ada contohnya, saya sudah bawa, tapi waktunya nggak cukup. Ini ya, matriks peran hasil ya. Saya ini. Kelihatan nih? Oh. Nah, ini matriks peran hasil. Ya. Jadi objeknya apa yang kita kerjain ya di kolom itu? Objeknya apa yang kita kerjain di kolom itu yang warna pink. Terus kemudian warna kuning, kolom yang di baris pink itu adalah objek yang kita kerjain, produk yang akan kita hasilkan oleh suatu organisasi. Kemudian kolom itu KLMN itu adalah rangkaian kegiatan yang kita lalui. Ya. Kalau ini bisa jadi identifikasi ini dilakukan di 2 bulan pertama, Januari Februari. Kemudian perumusan di Maret April dan seterusnya ya. Sampai ke dalam evaluasi itu misalnya bisa dilakukan tiap triwulan gitu ya. Nah, nanti kita bagi tugas. Nah, tim 1 itu yang bertugas untuk menyelesaikan yang K1, K2, L1, L2, M1 dan seterusnya itu tim 1. Kemudian tim 2 yang ini, tim 3 yang ini, tim 4 yang ini, tim 5 yang ini. Bisa seperti itu. Pembagian tugasnya juga bisa seperti ini, apa namanya? Berdasarkan kelompok kegiatan, tahapan. Seperti ini juga bisa. Bisa juga hybrid. Nah, bisa juga hybrid ya. Jadi tahapan ya, objek juga iya, gitu ya. Nah, ini perlu kita next time Bapak ya. Ya, next time. Ini 1 hari tapi kepotong-potong macam-macam jadi nggak cukup waktunya. Ya. Oke, gitu. Terima kasih Pak Randy. Ini ada dari chatbox Pak Randy terkait administrasi sepertinya. Jadi dalam penyusunan laporan Bu Ina dari DLH menyiasatinya dengan membuat surat tugas yang di dalamnya menguraikan pekerjaan atau butir-butir kegiatan yang harus dikerjakan oleh JF pertama, JFP muda, dan JFP Madya. Ini masih menggunakan surat tugas seperti ini Pak Randy. Mungkin butuh pencerahan ini Pak Randy. Bagaimana dukungan administratif nanya. Terima kasih Pak. Ya, ini buat penanya, siapapun beliau. Ini berarti nggak memperhatikan sekitar jam 2:30 tadi saya sudah ngomong. Jadi tidak lagi membutuhkan surat tugas, disposisi, job order. Enggak. Ya, itu semua sudah dicakup di dalam lampiran SKP. Jadi bentuk penugasannya adalah sekarang yang JFP gaya baru ini adalah proaktif. Jadi sesuai dengan apa yang ditulis dalam lampiran SKP, apa yang mereka lakukan, 8 kegiatan misalnya, berarti 8 laporan. Ya sudah, nggak usah nunggu disuruh oleh pimpinan, kerjain aja. Gitu. Jadi nggak perlu lagi job order, disposisi atau surat tugas. Nah, kasus tadi Mas Eko atau Mas Sigit tadi ya, yang tadi IKN tadi itu, terserah pilihannya. Kalau Anda sudah punya 8 laporan yang sudah Anda bisa kerjakan di tangan, kalau menurut saya itu aja dikerjain, IKN nggak usah dimasukin. Tapi kalau menurut Anda IKN itu Anda rasanya
ini saya bisa nih bikin laporan ini 7,2 nih angka kreditnya. Ya berarti Anda bisa ambil itu tapi mengubah atau merevisi lampiran SKP. Gitu. Itu terserah Anda istiqoroh makanya. Ya. Baik, terima kasih Pak Randy. Tadi saya diingatkan Bu Rini tadi ada pertanyaan yang mendasar seperti ini yang memang harus yang surat tugas ini Pak ya yang memang harus ditegaskan. Sesi terakhir mungkin ada dua yang raise hand ini Pak dari KLHK, Ibu Destiana Kadarsi dan Pak Dimas dari Dinas Pendidikan Jabar. Kami persilahkan Bu Destiana Bu untuk menyampaikan pertanyaan ke Pak Randy. Ibu dari Dirjen mana Bu? PKTL. Oh siap. Baik, terima kasih banyak Pak atas kesempatan yang telah diberikan. Saya fungsional perencana muda penyetaraan Pak, dan mungkin masih awam dengan fungsional perencana. Tugas saya sehari-hari adalah karena saya bekerja untuk pemantauan penggunaan yang berurusan dengan izin-izin penggunaan kawasan hutan dan pelaporan mereka Pak. Jadi kami mungkin apa yang bisa saya buat angka kredit gitu Pak, mohon saran dan masukan karena kami menelaah laporan dari para perusahaan pengguna kawasan hutan dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya yang kebetulan melalui sistem informasi. Itu yang pertama, apa yang bisa saya lakukan untuk membuat angka kredit. Kemudian yang kedua kami juga membuat semacam revisi renstra juga, tapi tidak berkala hanya karena kebetulan ada perubahan struktur organisasi dan juga pengajuan kegiatan atau kegiatan yang dibiayai untuk anggaran biaya tambahan PNBP, PKH begitu Pak. Dari itu kira-kira apa ya Pak? Saya perencana muda. Terima kasih banyak. Ya, yang pertama Bu Muda, Pak moderator, langsung. Ya Pak, langsung Pak. Yang pertama Bu Justiana, Ibu JP Muda, Ibu masih muda, forever muda, ya toh. JP Muda itu HKM-nya 25, ya toh, maksimalnya 37,5. Nah, Ibu bisa, menurut saya sarankan Ibu pilih aja identifikasi, laporan identifikasi. Position paper ya, laporan perumusan ya. Laporan perumusan itu angka kreditnya bisa 7,2, satu ya. Jadi kalau 37,5 dibagi 7,2 itu kan jatuhnya 6 atau 7 laporan. Jadi Ibu pilih dari sekian kegiatan, dalam bentuk surat izin yang masuk. Saya boleh tanya, berapa izin yang masuk dalam setahun di tempat Ibu? Rata-rata? Saya ini bagian yang ininya Pak, bukan proses perizinan, tapi setelah keluar izin, memantau mereka melaksanakan pemenuhan kewajibannya, begitu, melalui sistem informasi. Ya, dalam 1 tahun ada berapa izin yang harus dipantau? Rata-rata? 300-an, Pak. Wah, bikin 300 laporan berarti, Bu. Iya. Udah, Ibu udah jelas itu. Ibu bisa bikin 300 laporan. Berarti. Nah, dari 300 kegiatan tadi itu kan nggak perlu semua. Tadi kita sudah ngitung 7 atau 8 laporan atau 10 lah laporan yang dari 300 kegiatan tadi itu, Ibu bisa bikin 10 laporan paling tidak. Dengan angka kredit 4,2. Udah cukup itu. Itu laporan. Ya. Jadi judul laporannya laporan bukan identifikasi ya. Ibu pilih ini. Nah, ini ya. Laporan perumusan rencana penggunaan izin kawasan hutan PTX gitu. Nah, kan ada 300 PT itu yang masuk. Ya berarti Ibu bikin 10 laporan, 10 PT gitu. Nangkep nggak, Bu? Iya. Kalau yang terkait kalau mengajukan anggaran untuk anggaran nggak Pak? Kan kita juga mengajukan anggaran DIPA dan sebagainya, itu nggak bisa ya? Bisa aja. Sekarang yang paling convenience buat Ibu mana? Sekarang Ibu harus pegang dulu
laporan apa yang paling convenience Ibu bikin, yang paling nyaman Ibu bikin, yang paling cepat. Kira-kira kalau Ibu disuruh bikin laporannya 2 hari jadi, gitu. Laporan apa? Apakah laporan pengajuan anggaran ataukah laporan pemantauan izin penggunaan kawasan hutan? Mana yang lebih gampang? Ya karena yang apa? Dua-duanya sulit. Waduh. Enggak, anggaran itu kan pasti Kita kuliah lagi deh, Bu. Yuk. Ya. Ya, Bu. Yang mana yang lebih mudah buat Ibu? Nah, pilihlah. Ya. Itu rutin Pak, soalnya kedua-duanya juga rutin sih. Loh, iya, rutin. Saya juga punya 300 kegiatan rutin dalam 1 tahun. Tapi kan saya nggak perlu mau semua saya bikin laporan. Ibu pilih sekarang. Dari 300 izin penggunaan lahan tadi itu plus tadi pengajuan rencana anggaran kegiatan, Ibu harus pilih karena Ibu dibatasi oleh 37,5 poin angka kredit. Artinya kalau satu laporan itu poinnya 5, ya berarti Ibu cuman dibatasi maksimal hanya bikin 8 laporan dalam 1 tahun. Halo Bu. Iya, siap Pak. Iya. Iya Pak. Kayaknya sudah ditangkap ini Bu Destiana. Dikat Terima lagi kasih. Bu. Bu, nanti lah ya. Iya. Iya, terima kasih Pak Randy. Mungkin ini sesi terakhir, pertanyaan terakhir dari Pak Dimas Waluyo dari Jawa Barat, Dinas Pendidikan. Silakan Pak Dimas. Terima kasih Pak. Kedengaran suara saya? Kedengaran jelas Pak Dimas. Oke. Terima kasih Pak. Ini ada beberapa hal ya, karena ini kelihatannya di Jawa Barat ini sekarang kan mengembangkan team of the team gitu ya ceritanya dengan pemangkasan birokrasi ini. Nah kebetulan selain tugas-tugas, kebetulan ini saya perencana madya Pak. Nah, kemudian ini kita ini ada diberikan tugas gitu ya, lintas OPD lah istilahnya. Ya, kemudian saya di Dinas Pendidikan, kemudian ada menjadi tim secara bersama-sama untuk menyusun rencana penanggulangan bencana misalnya. Nah ini kalau yang seperti ini Pak, karena ini kan juga tadi tidak ada di SKP karena sudah dipilih gitu ya. Nah tugas-tugas yang seperti ini itu seperti apa gitu ya di dalam penyusunan kegiatan perencanaannya. Yang kedua, kalau kemudian misalnya dengan Badan Kepegawaian, misalnya jadi tim assessment untuk yang teman-teman yang mau ke perencana ini di Jabar ini sebelum dipanggil oleh Bappenas itu ada assessment di Jabar siapa yang nanti akan diberikan kesempatan untuk mengikuti misalnya di Bappenas. Ya, selain menyusun soal-soal juga menilai presentasi yang dilakukan oleh para peserta untuk bisa lolos misalnya pemanggilan dikirim untuk Bappenas. Nah, yang seperti ini kan juga tidak ada, kebetulan kami di distrik seperti itu. Bagaimana cara menyusun kegiatannya ini pasnya di mana itu Pak kalau yang madya seperti itu? Terima kasih Pak. Satu lagi Pak, lagi misalnya apakah yang JF itu memang harus membuat PK Pak? Ya. Cukup Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Dimas. Silahkan Pak Randy, tugas lintas OPD Pak, dan perlu PK nggak ini Pak Randy? Tugas tambahan lintas OPD bila Bapak belum cukup angka kredit yang dikumpulkan, yaitu sebanyak 56.875, maka wajib dilakukan. Ya, tugas tambahan lintas OPD tergantung substansinya. Kalau substansinya terkait identifikasi, ya masuk format laporan identifikasi. Kalau substansinya termasuk kegiatan perumusan, ya masuk laporan kegiatan perumusan. Begitu Pak. Saya nggak tahu ini kegiatan Bapak apa substansinya. Ini contohnya begini Pak, kita kan punya Satuan Pendidikan Aman Bencana kebetulan. Ya, di dalam dokumen itu kan akan disusun rencana penanggulangan bencana gitu, sehingga mungkin substansi Satuan Pendidikan Aman Bencana itu harus masuk di dalam rencana penanggulangan bencana daerah yang itu juga sama durasinya seperti rencana sama dengan RPJM 5 tahun juga begitu.
Mungkin itu Pak, terima kasih. Ya, berarti laporan perumusan ya Pak. Ini Ya. format 2 ya Pak, format B ya. Format B ya. Format B ya. Kemudian tim asesmen itu Bapak masuk ke dalam kinerja tambahan. Tim asesmen itu berarti masuk kinerja tambahan ya. Terus kejadian kinerja, Bapak tidak perlu membuat perjanjian kinerja karena SKP dan lampiran SKP itu berlaku sebagai perjanjian kinerja individualnya Bapak. Itu Pak. Ya. Oke, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Randy. Saat ini waktu menunjukkan pukul 16.30. Kita sudah sangat panjang ya, tidak terasa Pak Randy ya. Karena semangat, karena mungkin ini semuanya antusias. Banyak, pastinya sudah sangat banyak pengetahuan, pengalaman, dan wawasan ya yang kita dapatkan. Khususnya dalam menyusun bagaimana dokumen laporan kinerja kita selaku perencana bisa disusun dengan baik. Pak Randy juga sudah menyiapkan template sehingga kita strukturnya sudah sangat terbantu, alur pikirnya juga kita tinggal mengikuti saja. Dan kuncinya memang latihan ya, semakin berlatih semakin terampil, semakin cepat dan semakin nyaman kita bekerja. Terima kasih untuk ilmunya siang sampai sore ini Pak Randy Wrihatnolo dari Bappenas. Untuk sesi ini saya kira cukup. Sampai 16.30 ini kita masih cukup bertahan banyak ini pesertanya. Dan akhir kata terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya kembalikan ke Ibu host, Ibu Hasna. Terima kasih Bu Hasna. Kurang. Baik Bapak Ibu sekalian, sudah. Terima kasih Mas Eko, Pak Doroja dan juga Pak Randy. Ini memang materi yang cukup panjang, tapi terasa masih kurang, Pak. Seperti yang disampaikan Pak Randy tadi, bahwa jika kita sudah menggenggam atau angka kredit maksimal sudah di tangan, itu kita bisa lebih rileks. Artinya ke depannya kita mengumpulkan angka kredit atau melakukan pekerjaan semacam ibadah ya Pak, mengumpulkan ibadah. Dan tentu Pak Randy tidak keberatan mengumpulkan ibadah dengan membagi ilmu ke kami untuk selanjutnya Pak, untuk seri-seri selanjutnya seperti itu. Baiklah Bapak Ibu sekalian, ini mungkin bukan hal yang terakhir yang kita akan menambah atau menimba ilmu pengalaman dari Pak Randy. Masih ada waktu-waktu lainnya, seri-seri ke depannya kita akan pastinya masih akan ada pertanyaan-pertanyaan baru muncul Pak. Seiring dengan perjalanan kami mencoba menerapkan dengan ilmu yang banyak yang diberikan oleh Pak Randy tadi, kami juga lebih memahami, tapi juga lebih membuat pusing juga Pak untuk menerapkannya seperti itu. Memang Mbak, materi saya nggak ada yang nggak bikin pusing. Ya. Karena the devil is in the detail. Oh. Baiklah Bapak Ibu sekalian, karena memang waktu juga materi Pak Dokter itu yang kayak gitu Bu. Ya Menteri Pak, makanya dokter, saya nggak jadi dokter ya Pak. Wah, ada Pak Suhaidi itu. Baiklah Bapak Ibu sekalian, karena waktunya sudah tiba masanya sesuai dengan jadwal yang kita buat hari ini dan supaya tidak membuat kita lebih jenuh dan lebih pusing lagi. Kita tiba di penghujung acara hari ini dan untuk penutupan acara hari ini mohon kesediaan dari Ibu Kepala Bagian Pengelolaan Kinerja Biro Perencanaan KLHK, Ibu Ani Melani Eshut MSC untuk memberikan kata-kata atau menutup secara resmi acara kita hari ini. Kami persilahkan, Bu. Jangan penutup, Mbak. Ini adalah awal dari kegiatan berikutnya. Wah. Baik, terima kasih Bu Hasna yang telah memoderatori dari pagi sampai sore hari ini ya. Juga tadi teman-teman moderator nih ada Mas Eko, ada Mas Tulfi, sama pada Rojat juga tadi. Baik, mewakili Pak Karocan, alhamdulillah hari ini dari pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dari ini dari pagi sampai sore kita telah melaksanakan BIMTEK, penyusunan kegiatan untuk jabatan fungsional perencanaan. Dan mungkin hari ini juga tadi ada beberapa teman analis anggaran ya, karena kebetulan di kami, bukan kami tidak JF yang lain, tapi karena di Biro Perencanaan itu adanya analis anggaran dan fungsional perencanaan Pak, maka kami fasilitasi untuk dua
jenis jabatan fungsional ini. Dan hari ini adalah untuk yang perencanaan. Apresiasi sekali Pak Randy atas materi yang sangat komprehensif, yang detail, baik tadi Pak Bu Siwika juga dengan Pak Randy. Insya Allah aktivitas hari ini juga materi-materi ini bisa menjadi pencerahan ya, brainstorming buat teman-teman DF, ada untuk teman-teman fungsional perencana, memicu juga semangat teman-teman untuk mulai menyusun kegiatan dan laporannya ya Bu Hasna ya. Pak Sigit untuk menunjang angka kreditnya. Juga lebih kreatif tentunya mencari mana peluang yang poin angka kredit. Yang seperti tadi Bu Desti kan banyak ya Bu Destiana ya, Bu Rina juga saya yakin pasti banyak. Yang saya contohkan hanya yang dari planologi karena saya mau dari sana. Sepertinya masih pada penasaran ya Pak ya. Jadi mungkin Pak Oja tadi udah bilang ke saya bisik-bisik Bu, nanti kita lain kali buat lagi katanya. Insya Allah nanti kami carikan. Jangan Pak, jangan jadi hantu penasaran. Meninggal husnul khotimah, jangan jadi arwah penasaran. Baik, insya Allah Pak, mudah-mudahan nanti kita laporkan ke Pak Karo. Pasti nanti kita memang ingin fasilitasi teman-teman ya untuk ini. Jadi mudah-mudahan ke depan kita bisa buat kegiatan selanjutnya ya Pak Darajat ya. Sebagai ketuanya pasti Pak Darajat akan membantu teman-teman juga karena memang pasti masih banyak yang seperti tadi perlu pencerahan, perlu brainstorming, perlu bagaimana sih cari peluang-peluang itu. Mungkin itu saja sih dari saya ya Bu Hasna ya. Coba saya pantun nih dikit ya. Nyobain pantun. belum cakep. Belum. Cakep. Apa ya pantunnya tadi? Ada program keluarga berencana. Jargonnya 2 anak cukup.